Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afifah Khairiyah dengan NIM 2023-190006, Prodi D3 Kebidanan, Fakultas Ilmu Kesehatan. Video ini saya buat guna memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia yang diampu oleh Ibu Sofa Aulia Kumala. Jadi, di sini saya mau sharing-sharing sedikit mengenai prodi kuliah saya, yaitu program studi kebidanan. Di program studi kebidanan, kita belajar apa aja sih? Jadi, program studi kebidanan itu lebih fokusnya tuh ke kesehatan wanita, lebih khususnya lagi ibu dan anak. Nah, jadi kalau dengan nakes-nakes yang lain, kalau di bidan itu lebih fokus di perkembangan anak dari lahir sampai dengan lansia atau wanita. Dari lahir, wanita maksudnya wanita, kalau bayi itu berarti perempuan ya. Nah, perempuan dari lahir sampai dengan lansia. Tapi kita belajarnya bukan cuma untuk perempuan ya, kita belajar perkembangan anak, baik anak laki-laki maupun anak perempuan, untuk perkembangan anak ya. Tapi lebih fokusnya itu di kesehatan seperti kesehatan remaja, mengenai konseling reproduksi, sampai wanita menopause. Ya karena bidan, kenapa saya bilang fokusnya di perempuan ya, karena bidan adalah wanita yang mempelajari, jadi kita bidan itu semuanya perempuan. Jadi perempuan yang mempelajari tentang kesehatan ibu dan anak. Ya gunanya seperti yang sudah saya jelaskan tadi, untuk memberikan pelayanan kepada wanita atau ibu dan anak. Jadi di kebidanan kita belajar nggak cuman tentang kesehatan ibu dan anak aja sih, kita belajar tentang penyakit-penyakit lain yang dibahas secara umum. Jadi tidak terlalu mendalam. Kita lebih mendalami penyakit-penyakit yang ada pada ibu ataupun anak, atau lebih khususnya penyakit-penyakit perempuan ya. Selain kesehatan, kalau di kebidanan itu kita juga belajar tentang anatomi fisiologi. Nah, ini nih yang paling seru. Menurut saya pribadi ya, meskipun anatomi fisiologi itu susah, saya juga mengakui kalau anatomi fisiologi itu susah. Tapi itu part mata kuliah yang paling seru menurut saya ya. Karena kita bisa tahu di dalam tubuh kita itu, oh ternyata ada bagian-bagian yang seperti ini. Kita yang dulu taunya cuman usus, ginjal, ternyata di dalam organ-organ itu juga misal kita mempelajari tentang sistemnya, nah atau fisiologinya, fungsinya ya, seperti itu. Jadi menurut saya itu mata kuliah yang paling seru ya. Sebelum pusing di mempelajari kebidanan-kebidanan, saya lebih menikmati waktu mata kuliah anatomi fisiologi. Kalau sekarang jujur sudah agak pusing ya dengan materi-materi yang isi materinya itu sangat-sangat mendalami. Oh ternyata kebidanan tuh kayak gini, kayak gitu loh. Dulu tuh taunya kita cuma mempelajari tentang kesehatan-kesehatan gitu ya. Ternyata kita harus tahu nih ibu hamil dengan tanda bahaya itu seperti apa penanganan darurat. Apalagi kita kan kalau menolong persalinan itu menolong 2 nyawa ya. Nah itu yang menurut saya kayak, ya Allah ternyata belajar kebidanan itu gampang-gampang susah, dan tanggung jawabnya itu sangat berat ketika kelak saya sudah menjadi bidan, seperti itu. Selain mempelajari kesehatan, anatomi, di kebidanan juga belajar komunikasi. Nah, saya suka mata kuliah itu di komunikasi ya. Kalau di kebidanan namanya bukan komunikasi. Tapi setiap mata kuliah kita pasti akan melakukan praktik konseling. Nah, itu menurut saya juga sangat melatih komunikasi diri saya ya khususnya. Mungkin buat teman-teman yang bimbang ya,
Kalau teman-teman punya kecenderungan untuk mempelajari kesehatan atau mempelajari komunikasi ya, kayak bingung mau pilih kesehatan atau komunikasi, menurut saya kalian bisa masuknya di kesehatan. Karena ini poin plusnya, kita bisa belajar berkomunikasi bersama pasien, itu juga melatih komunikasi kita seperti itu. Kita juga belajar komunikasi terapeutik, terus komunikasi intrapersonal seperti itu. Menurut saya itu sangat melatih komunikasi saya sih. Selama perkuliahan kita bisa menjadi lebih aktif berkomunikasi seperti itu. Mungkin seperti itu ya gambaran umum dari saya pribadi mengenai prodi saya atau program studi saya, yaitu kebidanan. Baik, mungkin sekian untuk videonya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.